Kita lanjutkan bab 2. Gimana cara sholat Rasulullah? Tajaleh kan? Balasan orang yang sabar ialah surga. Surga itu kan dunia akhirat ya. Ya. Cuman di dunia itu lebih cenderung ke gimana Pak? Pembuktian surganya ruhani. Tenang. Ya. Kalau di sana di akhirat ruhani jasadi. Tapi ada juga dikasih pula surga lahir, kan? Tapi nggak full. Pengennya kan surga lahir aja di dunia kan? Kayu ndak pernah kekurangan, hati tenang, wah itu langka Pak, langka kan? Tapi paling pokok kita dapat surga ruhani, ya. Duduk ya. Bapak kaya kalau nggak dikasih surga ruhani, bapak belur nggak Pak? Bapak belur. Insya Allah dapat Pak surga ruhani. Rajaleh kan? Jadi balasan orang yang sabar adalah surga. Surga ini mujmal ya, cuman ilmunya satu. Yang kontan itu surga dunia adalah surga ruhani, perasaan tenang ya. Seperti nggak ada masalah ya gitu ya. Itu udah surga Pak. Dan dikuatkan pula dengan firman-Nya. Nah, baru naik kedua. Biasanya startnya naik kedua di maghrib. Kalau kita mengamalkannya. Pertama yang dibaca setelah basmalah ya. Ad-Jumat 39 10. Ya, yang kedua Ar-Ra'd 23 24. Insya Allah amalkan dulu. Karena tiap isi Quran itu mengandung makna batin dan terbiasanya ada aktualisasi kalau paham ilmu. Dibaca. Quran surat Ar-Ra'd 23 24. Dibaca sana. Ini apa? Maghrib. Yang tadi subuh. Zumat itu berapa no? Ar-Ra'd 23 24. Jannatu adnin. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Yaitu surga Ad yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan Salamun alaikum bima sabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Jadi salamun alaikum bima sabartum. Sabar. Ya. Bisa ngebawa yang lain loh Pak. Jadi sebaiknya ini kan ayat yang disebut habluminanas membawa kita ke surga. Bahwa surga itu pembantu bawa ke surga. Jangan pacar bawa ke surga Pak. Boleh ya.
anak, istri, bawa ke surga. Insya Allah. Amalan pertama subuh. Untuk sholat baru amalan ya, belum gerak, belum garik, belum garik. Insya Allah di bab 3 nanti. Sudah itu amalan keduanya adalah maghrib. Kenapa subuh dan maghrib? Nanti Anu kasih tahu. Ya, digerak waktu. Itu adanya digerak waktu. Ya. Alangkah baik tempat kesudahan itu. Tidak nanti saja, Pak. Konsepnya tidak nanti saja. Kadang-kala hari ini, karena milik Allah adalah andar wakat. Waktu itu kan diciptakan, Pak. Ya. Sudah itu terus berkawan, terus bersahabat, badun sana kecurangannya. Karena saudara yang sebenarnya saudara adalah seiman, bukan senasab. Itu ajaran Islam. Betul kan? Nah, sampai Allah berfirman, jo ketetapan firman-Nya. Dan tidak bisa terbantahkan wakatunya latibo untuk pulang. Itu sababnya sana, ketika ada kesempatan, pailah jo kawan-kawan dah kumpul, berjamaah, bukan sekedar makan minum, je bersenang-senang, bakaikan, bukan itu. Ya, tapi ingat waktu hidup kita semakin singkat. Dia kan bagi waktu hidup kita singkat. Maka dari itu bangunkanlah persaudaraan, jangan diputus silaturahim. Itu konsep dari sholat yang dibaca di maghrib. Nah, mungkin di lain waktu kita tidak akan bertemu lagi kan, hukum wakat. Mungkin di lain waktu kita sudah semakin susah untuk berjalan kan. Kalau kane malah pari, mudah-mudahan tidak, ya kan? Nah, itu saroman es batu sana. Tahu es batu? Enggak es mani itu, es batu. Tuh. Dipakai atau tidak dipakai, malele. Lepai. Akhirnya habis. Betul kan? Indak sholat. Indak berkumpul, indak berjamaah, indak karajo lalu tetap sarapan es batu. Habis juga. Setuju tak? Tunggu. Ada di kita. Baik itu pula umur kita kan. Digunakan atau tidak digunakan, umur kita akan tetap berkurang kan, maleleh kan. Akhirnya kembali pulang. Anan kembali nampak dan kembali. Uap tidak nampak tuh. Sama juru. Ada contoh. Kadi dah tahu. Setuju tak? Ini gampang tuh. Indah percaya juga kalau sholat itu menyelesaikan urusan kita. Palingan antum. Betul kan itu? Betul-betul enak ibu kalau sholat itu tidak jadi prioritas. Kita akan menjadi tua, sakit, langsung meninggal. Jadi jalani ibu itu, tolong secara ilmu. Sabar, santai, kawan, jamaah, indak sorang-sorang, tahu tetangga, tapi bana. Itu ajaran Minang. Tapi bana. Jangan suko mau menang sendiri, sementara orang lain salah. Jangan buang sahabat cuma dek karano tak sepakat. Satu keburukan kawan bukan berarti hilang sambilan kebaikannya. Pahami itu. Kalau lah buruk-buruk, saya tahu tidak bisa begitu. Ingat, ini ada kebaikan di balik itu, di balik keburukan. Itu silaturahim. Itu sebabnya pemutus silaturahim adalah umur pendek, jauh rezeki. Perbanyaklah waktu untuk berkumpul.
Jodun sana kita, tentunya nan baparang elok. Kalau bakumpu je tukang mabu lah kita. Iya nak, bakumpu je tukang cacian bawanya lah kita. Ayo nak, ayolah. Insya Allah, kalau nan elok bisa barang elok. Karena hidup adalah nular. Percaya nggak hidup nular, Pak? Siapa yang tahu mereka nanti kan jadi penolong kita, kawan kita di akhirat kelak. Insya Allah. Buanglah jauh si egois, jauh iri hati. Tarimolah kekurangan dan kelebihan dari sahabat. Bakawanlah aku adonyo, bukan karena ado aponyo. Wah, awak mesti bakawan je si akang kok, karena inyo bayu. Kalau nggak dikawan, kacau, wak bisa babak belur, wak. Itu bakawan, apa adanya? Nah, itu bakawan. Saya pakai kan, itu kan? Nah, itu ajaran Minang. Tinggi banget ajaran Minang. Nikmati seluruh waktu, sendah, jotawa, hargoi seluruh perbedaan, picayokan kemampuan kawan kita. Percaya saja kemampuan kawan kita. Salah jobana, jangan mudah menghari ya. Salah pasti ada hikmahnya. Bana apalagi. Setuju Pak? Dalam konsep Islam, kadang kalau awal dipertemukan nan salah ya Allah. Untuk kita bekerja memetik hikmah. Jangan mudah menyalahkan orang atau menghari ya. Itu ajaran orang Minangku. Masya Allah. Dalam. Pasti salah ada hikmahnya. Apa lagi benar? Setuju tak? Pasti Pak. Coba nih ya. Bahasanya gue salah. Pasti ada makasih Allah. Makin tajam perasaan kita, rasa parisa kita makin tahu sebab-sebab Allah membuatnya salah. Maklumi sajalah, mbak aku jadi susah hidup ya. Kan gampang hidup Pak. Ya. Pekaro misalnya nasi rasam sampai perang Badar kok lah bingung kan dok. Ada nasi rasam perang ini Badar. Kan ngaco Pak. Jago perasaan, tutup aibnya, bantu ketika dia jatuh, sediakan bahu untuk menangis. Bau siapa? Bau awak. Paham enggak? Indah pacar, sih bisa diwan. Ngaco kok. Itu aku adonyo namanya kan. Kan itu aja. Tapuk tangan jo gumbira katikonya sukses. Jangan dipaburu. Sabui namanya dalam doa kita. Bakawanlah jo hati nan baik jo tulus. Katiko hati awak lah baik jo tulus. Picayolah. Allah juga nan akan selalu bersama awak. Itu sebabnya tawakal koiko. Tawakal itu bukan pasrah. Allah berfirman Al-Quran Al-Hujurat 49 ayat 10. Tolong dibaca sana. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sungguhnya orang-orang mukmin adalah saudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Mana dulu bertakwa dulu atau mendamaikan sesama mukmin?
Silaturahim dulu. Betul kan? Baru kita bisa bertakwa. Prioritasnya gitu, cerdas dong. Kok indah takwa rajin. Nyumain hari sih orang. Takwa kalawi Pak Beko tuh. Cerdas kita. Berilmu tuh cerdas. Terus bersahabat sampai Allah bakato wakatunya pulang. Nasihat selanjutnya. Ada sebuah kato batuah nan bisa meninggikan derajat para orang kayo. Awak orang kayo sadunya Pak. Samporono. Ado kapalo, ado kaki, ado tangan, bisa berjalan, indak marayap, ado bini, punya rumah, ado oto. Setuju? Orang kayo tuh Pak. Dibandingkan Nabi, Nabi diuji, orang kayo. Nasihat orang kayo Pak. Bukan orang kayo di dare ya. Perempuan itu adalah tiang negara. Bila baik perempuan di negara itu, baiklah negaranya. Setuju? Iya kan? Bila buruk maka buruklah negaranya. Kok dikayaan Jonagari padusi kah? Di balik keberhasilan seorang pria, suksesnya pria, di belakangnya pasti dia dong. Ado perempuan nan elok. Setuju? Ado perempuan nan elok. Kalau apa-apa yang ingin sukses, pasti disandarkan bini awak elok. Baik itu pula sebaliknya. Di balik keberhasilan perempuan nan maju, tentulah di belakangnya ada suaminya nan baik. Pasti itu. Pelajari kan? Pasangan hidup kita ialah cerminan dari diri kita juga. Karena pasangan hidup kita adalah kita. Mungkin menyalahan bini sama membuka aib kita. Enggak tuh ide. Itu aib tutupan. Nggak boleh keluar. Kayak Nabi nggak boleh keluar sama sekali. Sungguh, kece Nabi tidak boleh keluar sama sekali. Itu bili awak. Itu nasihat orang tua Minang. Jo sepakat jo Islam. Diri awak nyupa buruan keluar kan enggak tuh nak. Nggak bisa bah itu. Itu rasio bili ke awak. Jangan sekali-kali anu punya jamaah siko mamburuan bini. Cikui juga dulu. Kesal dong. Baulang dong kaji. Rasaki jauh. Ba aku ange bana aku. Ada ndak ado di sikonan, ado di luar. Itu nan gue ange dian doang. Lah, itu bili awak, jangan dipaburuk. Allah menetapkan dalam firman-Nya, lelaki baik ialah untuk padusinan baik. Baik itu pula padusinan baik untuk lelaki nan baik juga. Kalau inyo bisa menyembunyikan diri keburukan bini awak, maka disembunyikan pula keburukan awak di mata orang lain. Kan itu maknanya. Cerdaslah. Betul kan? Insya Allah, nasihat terakhir. Siapapun orangnya nan ingin salame dari azab kubur, wajiblah dianya melazimkan ampe nan ampe perkaropo. Nan ampe. Pertama, wajib. Mamaliaro solat, baiki tarui solat. Wajib hukumnya. Hari kini merasa kurang baik, baiki balik. Mamaliaro solat, memperbaiki solat wajib. Apalagi kalau tidak sholat, cingkahak namanya kalau dia nong. Kan itu nak. Memperbaiki sholat saja kece Rasulullah wajib. Jadi kalau hari kini tidak elok, rukuk sujudnya peloan hari kedua. Itu perintah. Wajib hukumnya, fardu. Kedua, bahasa sedekah sana di banyak. Kalau ingin salame, ajab kubur. Membaca Al-Quran usahakan tiap hari karena bisa jadi syafaat. Penerang kubur. Kampe banyak berzikir kepada Allah semata bertasbih istighfar. Ampe itu. Handaknya pula sakue tanago kita.
jo hati menjauhi ampe perkara belum. Jauhi. Nah, curai kita. Nampe kok. Pertama, dusta. Ngicu. 2, hianat. 3, adu domba. Hasut, fitnah. 4. Nanti tahu ampe malenceng jauh, tapi kok kita Nabi. Buang air ketek taga. Jauhi. Kencing nan ikhwan muslim itu jongkok bro, jongkok itu kemaluan. Jangan gue malu, itu makna ruhaninya. Unsur kesehatannya banyak. Habi tuntas pak kalau jongkok. Kalau tagak pak siso batu dan keluar beko. Bah, majan. Kajamban jongkok, doang banyak sampai kajamban tagak pacahan. Ajan. Beko berang ulah orang. Itu perkaranya. Jauhan sampai itu. Pertama dusta, hianat, adu domba, buang air kete tagak. Jauhi saja itu. Gampang dia kaji. Rasulullah bersabda, laksanakan sholat sebagaimana kalian melihat melaksanakan aku sholat. Hadis kok sahih Bukhari kan? Bila melihat antum Rasulullah sholat. Itu saya tidak sama dah. Bila? Hadis tadi menjalekan artinya kaum muslimin harus tahu garak jogari mempelajari bacaan adab sholat nan bana wajib saroman caro nan dilakukan sholat Nabi Muhammad wajib saroman percis Nabi Muhammad ulemunyo garak gari adab tata caranya sholat sesuai tuntunan Nabi itu ada dalam hadis sunahnya untuk orang yang bisa melihat. Kalau orang itu acok bertemu Nabi secara rohani, nampak? Pak itu enggak, Nabi mati, enggak. Kan itu pengertiannya. Makanya ada orang bertemu Nabi dalam mimpi. Jadi orang Minang saya itu menyebutnya apa tuh? Sipe sholat Nabi, itu namanya. Dikaji Joseph Buran Nudin, bahas sipe sholat Nabi. Calik mana lah, lihat mana lah, itu paling benar. Diawali kan dari takbiratul ihram sampai salam. Itu kan tiang agama. Itu indah do tiang amro. Dijadikan tuh bisa mandaikan diri batin dulu kepada Allah. Batin dulu. Rukun Islam kabar itu salat 2. Wajib. Pertama wajib juga. Rukun Islam kedua itu merupakan kewajiban yang diamalkan 5 kali dalam sehari. Ada maknanya. Itu sebabnya sholat menjadi ujian kedua bagi orang muslim. Untuk nan duduk di siko jangan jadian ujian. Duduk. Secara umum jadi ujian. Karena adonan malah di sholat. Tidak bukan ujian itu. Kewajiban kita parentai dui awal adalah sholat. Karena itu untuk muslimin dan muslimah sebagai pembuktian komitmen kita kepada Allah. Komitmen awak apa? Sholat. Tiang itu. Setelah mengucapkan kelima syahadatain pada rukun Islam pertama. Karena itu perintah pertama untuk menunaikan sholat ada yang tahu. Dasar dalilnya. Amalan garak lahirnya ada di hadis. Amaran perintah sholatnya ada di Quran. Al-Baqarah ayat 43. Tolong baca. Itu perintah sholat. Perhatikan tuh. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Apa-apa ingin seimbang. Hidupnya seimbang. Pengen kaya bener, pengen miskin bener, gak seimbang. Indah di hati bana, indah di bawah bana, tanang saya seimbang Pak. Itu hakikat rukuk. Sampai itu hakikat rukuk. Ya. Apa dulu perintahnya? Sodako atau sholat? Percuma sodako apa sholat? Batal. Baik itu cara mengaji. Perintah awal apa? Percuma Bapak sodako kalau sholat tidak. Prinsip. Insya Allah kalau kita sudah berhablum minallah, maka berhablum minanas, dengan sodako maka hidup kita seimbang. Setuju? Makna itu kan jelas. Indah kurang ada 17 gerak bentuk dalam sholat. Indah kurang ada 17 perintah langsung melalui Quran perkara sholat. Hukumnya wajib 17 dari Allah agar umat Islam melaksanakan sholat sampai 17 kali. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menginstruksikan kita untuk sholat sesuai manual book yang tertera di dalam hadis. Contoh Nabi itu syariat konsepnya. Manual book syariat itu begitu. Taga indak bisa malata anai babuncang kalau sehat apa sama indak sholat ruku. Sujud apa indah adokan yang hidung tangan nempel lutut samukan indah sholat. Postur tolong beresin. Kata Nabi kamu belum sholat dan kamu tidak sholat. Prioritas awal itu perbaiki sholat. Tidak tentu patuh ya. Prioritasnya kalau ingin seimbang, ingin beres hidup. Kan ujung tarekat itu kasih kok. Allah kan menginstruksikan manual booknya begitu. Setiap gerakan harus sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Kata Allah, tak terkecuali jika sujud paling penting. Nabi SAW bahkan pernah meminta sahabat untuk mengulang sholatnya. Jadi apa-apa kalau sujudnya tidak betul boleh diulang. Rukuk nggak betul boleh diulang. Karena ada gerakan yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan. Sahabat Hujaifah radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki yang tidak sempurna ruku dan sujudnya. Tatkala dia selesai melaksanakan sholat, Hujaifah berkata kepadanya, kamu belum sholat. Itu kata Nabi. Kamu belum sholat. Ia berkata, aku mengira ia berkata seandainya kamu mati, maka kamu mati dalam keadaan tidak di atas sunnah Muhammad narako. Hadis riwayat Bukhari nomor 791 dan 808 sahih. Jadi perkataan Hudzaifah radhiyallahu anhu, antum belum sholat, kamu belum sholat, sebenarnya seperti sabda Rasulullah kepada seseorang, pergilah lalu sholat karena kamu belum sholat, diusir. Hadisnya sahih. Jadi setiap gerakan sholat sepakat harus sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Ruku dan sujud tak seperti Rasulullah, artinya tidak sholat. Prinsipnya gitu. Ruku, sujud, berdiri, duduk tidak sesuai seperti Rasulullah, maka antum belum sholat. Karena garis sholat sampai dengan salam memiliki makna yang luar biasa, baik untuk kesehatan fisik, mental, keseimbangan spiritual, emosional. Tetapi saya sedikit dari umat Islam yang memahaminya sepakat dan menganggap sepele. Salat dan juga semua ritus ibadah lainnya memiliki aspek batin. Atau
Aspek batinnya, gimana gerak batin kita sholat? Ada ampalos inti, ada hakikat yang berbeda dari bentuk aspek lahiriah. Kebenaran pernyataan ini dipahami dari salah satu hadis. Hadis ini sahih. Perhatikan hadis ini. 2 orang dari umatku mengerjakan sholat, ruku dan sujud mereka sama. Tetapi di antara sholat mereka berdua ada perbedaan sejarak langit dan bumi. Nampak? Walaupun ruku sujudnya sama, tapi ada perbedaan antara langit dan bumi. Yang satu di bumi saja, yang satu sudah di langit. Dan itu potensinya ada di kita. Itu inti dari sholat. Bagi ahli makrifat, sholat adalah kendaraan, Pak. Pernah dibahas. Sholat itu kendaraan itu kendaraan, Pak. Kendaraan macam-macam, Pak. Macam-macam. Ada yang canggih, ada motor bebek, ya. Ada apa lagi? Nanti takutnya becak, alawatin Mario. Ya udah, Mercedes Benz tercanggih, Pak. Oh, itu. Bila perlu jati pesawat jet, Pak. Ya. Ya, cepat dulu, Pak. Tunggu dulu pemahaman cepat ini. Ya. Sholat itu kendaraan, kan sudah termaktub kemarin kajiannya buruk. Bapak sholat itu udah naik kilat, Pak, mau patui, par, gitu. Nah, itu patui. Nah, naik patui, amu ya Bapak kalau nggak kue iman. Betul kan? Ada yang bahas indah, kecil, torekor. Itu dibahas. Gimana naik patui, gitu ya? Naik buruk. Sholat ini buruk. Tangganya untuk mikrat menuju hadirat Allah. Selama sholat antum masih berupa bentuk sholat dan tidak sampai pada batin rahasianya sebenar sholat, naik buruk, antum sekedar bentuk manusia saja. Masih bentuk manusia saja, belum sampai pada hakikat manusia. Ada kalanya ibadah-ibadah yang telah kita lakukan selama 50 tahun, ada yang sudah lebih di sholat itu tiap hari, karena wajib kan? Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi, tidak berpengaruh, Pak, baik pada hati kita, namun justru memperburuknya. Habis itu, nggak ada pengaruh. Ngapain gua sholat? Masalah ada terus. Enak orang tuh, karena nggak ngerti sholat nggak pernah diperbaiki. Ya. Dan karena itu pula sholat yang selama ini kita lakukan, yang semestinya mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, kan itu perintahnya. Tidak pernah mengantarkan kita ke salah satu makom seperti itu, karena nggak ngerti sholat, karena tidak mengalami hakikat sholat. Padahal setiap ibadah dalam Islam semestinya memiliki pengaruh buat, Pak. Orang yang berilmu dunia aja ada pengaruhnya ke derajat. Pintar dia membahas masalah. Masa sholat enggak? Harus membekas. Jadi ada apa di sholat kita? Enggak berilmu, enggak makrifat. Karena adanya jalinan dan hubungan alamiah dalam sholat itu. Perhatikan ya, Ikhwan. Dalam sholat itu ada hubungan alamiah antara dimensi lahiriah dan dimensi batiniah manusia, antara yang nampak dan antara yang tidak nampak. Itu dalam sholat ada hubungan dari tidak nampak menjadi nampak. Itu makna sholat secara luarni. Insya Allah membahas pada bab 3. Agak sembunyi nanti ya bahas nih. Wabillahi taufiq hidayah. Banyak maaf karena perkara sholat ini terkait akidah. Anu harus menyampaikan secara tegas dan vulgar. Banyak maaf ya, nggak apa-apa ya. Ayo duluan dulu.